Selamat pagi, Sri Kandis TC kelas 11. Pada video kali ini Ibu akan melanjutkan materi kita tentang isomer, sifat fisik dan sifat kimia. Oke, kita mulai dari isomer. Nah, di sini misalkan Ibu memiliki dua jenis senyawa. Yang pertama ada N-butana dan kemudian ada 2-metil-propana. Masing-masing senyawa ini kemudian kita tuliskan rumus strukturnya. Nah, N-butana seperti ini, kemudian 2-metil-propana, ya seperti itu. Masing-masing rumus struktur kita tuliskan rumus molekulnya. Untuk N-butana, dari rumus struktur kita bisa cari rumus molekulnya menjadi C4H10. C-nya ada 4, H-nya ada 10. Kemudian untuk 2-metil-propana, kita tuliskan rumus molekulnya menjadi C4H10. Nah, teman-teman perhatikan di sini. Untuk rumus molekulnya sama ya, sama-sama C4H10. C4H10, di sini juga C4H10. Nah, sekarang kita bandingkan untuk rumus strukturnya. Apakah kedua senyawa tersebut memiliki rumus struktur yang sama? Nah, berbeda ya. Jadi, untuk yang N-butana, rantainya adalah rantai lurus. Sedangkan untuk 2-metil-propana, rantainya rantai bercabang. Nah, senyawa ini dinamakan sebagai isomer. Apa itu isomer? Isomer merupakan suatu senyawa yang mempunyai rumus molekul sama tetapi rumus strukturnya berbeda. Nah, jadi itu ya benang merahnya. Rumus molekul sama tetapi rumus strukturnya berbeda. Oke, masing-masing golongan dalam senyawa hidrokarbon ada 3 dan masing-masing memiliki isomer tersendiri. Untuk yang alkana memiliki satu jenis isomer, yaitu isomer struktur atau isomer kerangka. Kemudian alkena memiliki 3 jenis isomer, struktur, posisi, geometri. Sedangkan untuk alkuna memiliki 2 jenis isomer, yaitu struktur dan posisi. Oke, kita bahas dari alkana dulu. Untuk alkana memiliki 1 buah isomer, yaitu isomer struktur. Apa itu isomer struktur? Isomer struktur merupakan isomer yang memiliki kerangka atom yang berbeda. Nah, jadi perbedaannya ada di strukturnya. Misalkan Ibu memiliki soal, gambarkan isomer dari C4H10. Nah, teman-teman perhatikan dulu di sini, C4H10. C4H10 ini termasuk golongan yang apa ya? Oh, C4H10 termasuk golongan alkana. Nah, alkana berarti kita tuliskan gambar struktur dari C4H10. Nah, kita mulai dari rantai lurusnya dulu. Ada 1, 2, 3, 4, ada 4C. Nah, kemudian kita ubah kerangkanya. Misalkan C yang paling akhir di sini, Ibu jadikan cabang di C nomor 2 di sini. Nah, sehingga membentuk senyawa ini. Nah, kalau kita tulis namanya di sini, ini namanya N-butana. Yang ini namanya 2-metil-propana. Oke, gitu ya. Jadi yang diperhatikan di sini strukturnya berbeda. Kemudian kita lanjutkan ke alkena. Alkena memiliki 3 jenis isomer, struktur, posisi, dan geometri. Kita perhatikan yang struktur terlebih dahulu. Pengertiannya sama dengan yang alkana. Untuk isomer struktur, yang berbeda hanya pada strukturnya, tetapi yang perlu digarisbawahi di sini, posisi ikatan rangkap tetap. Nah, misalkan Ibu punya 2 senyawa, senyawa A dan senyawa B. Untuk senyawa A, posisi ikatan rangkap ada di nomor 1. Untuk senyawa B, posisi ikatan rangkap ada di nomor 1. Nah, kemudian apakah ada perbedaan yang lain? Beda, di sini kerangkanya lurus, di sini kerangkanya ada cabangnya.
Nah, jadi ini berisomer kerangka. Kemudian untuk yang isomer posisi. Isomer posisi adalah isomer yang posisi ikatan rangkap berbeda tetapi kerangkanya sama. Nah, kebalikan dari isomer struktur. Teman-teman perhatikan di sini sama-sama rantainya rantai lurus. Yang satu ikatan rangkapnya ada di C nomor 1. Yang ini senyawa kedua ikatan rangkapnya ada di C nomor 2. Nah, jadi posisinya beda tetapi bentuk kerangkanya sama. Itu yang dinamakan sebagai isomer posisi. Paham ya? Kemudian kita lanjut ke isomer geometri. Apa itu isomer geometri? Isomer geometri merupakan isomer dalam bentuk ruang. Jadi teman-teman di sini perhatikan, kalau ibu tulis senyawa A ini menjadi seperti ini, C. Nah, CH3, CH, CH, CH3. Oke. Nah, di sini pusatnya adalah ikatan rangkap. Jadi ketika ikatan rangkap ini Ibu taruh di tengah, kemudian C di sini berarti dia mengikat 1H dan mengikat CH3. Di sini juga sama, C yang di sini mengikat H dan mengikat CH3. Nah, ketika posisi H-nya itu sebidang, ini sebidang ya, dinamakan sebagai cis. Sedangkan ketika posisi H-nya itu berseberangan dan posisi CH3-nya juga berseberangan, ini dinamakan sebagai trans. Nah, paham ya? Jadi cis itu jika gugus yang sama terletak sebidang. H dengan H sebidang, CH3 dengan CH3 sebidang. Sedangkan trans digunakan untuk senyawa yang gugus yang sama itu berseberangan atau berbeda bidang. H di sini berseberangan dengan H di sini. CH3 di sini berseberangan dengan CH3 di sini. Gitu ya. Nah, boleh nggak Bu kalau seperti ini? Misalkan Ibu punya C. Nah, seperti ini. Bisa nggak ini dibikin isomer geometri? Coba kita bikin ya. C berikatan dengan C ini. Kemudian H-nya Ibu taruh di bawah, yang H-nya ini. Kemudian CH3-nya di sini. Kemudian C di sini berarti mengikat 2H. H di sini dan di sini. Nah, teman-teman perhatikan di sini ada 3 gugus atom yang sama. Nah, kalau ada 3 seperti ini, dia tidak memiliki isomer geometri. Begitu ya. Jadi yang memiliki isomer geometri yang memiliki 2 gugus berbeda. Kemudian kita lanjutkan ke isomer alkuna. Isomer alkuna prinsipnya sama dengan isomer alkena. Yang berbeda pada isomer alkuna tidak memiliki isomer geometri, jadi hanya ada 2. Oke, nanti teman-teman bisa perhatikan di sini. Kemudian kita langsung ke contoh soal saja. Misalkan, gambarkan isomer dari C5H8. Hal pertama yang kita lakukan adalah mengidentifikasi senyawa tersebut termasuk golongan apa. Nah, di sini C5H8. Golongan alkana, alkena, atau alkuna? Ya, mengikuti CnH2n N2 ya. Berarti dia termasuk golongan alkuna. Oke, alkuna tadi memiliki isomer apa saja? Ada isomer posisi dan isomer kerangka. Oke. Nah, berarti kita kerjakan menggunakan isomer posisi dan kerangka. Langkah selanjutnya adalah menuliskan rantai lurus dari soal C5H8. Nah, kita tuliskan rantai lurusnya dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita letakkan ikatan rangkap di C nomor 1 terlebih dahulu. Nah, ini seperti ini. Kemudian bisa tidak ikatan rangkapnya dipindah? Nah, bisa saja. Misalkan di sini.
Nah, oke, gitu ya. Bisa tidak ikatan rangkapnya dipindah lagi di sini? Oke, kalau misalkan Ibu pindah ikatan rangkapnya di sini, kira-kira namanya akan sama tidak dengan senyawa B ini? Misalkan di sini Ibu pindah. Nah, di sini Ibu beri nama, ini namanya 1 pentuna. Yang ini namanya 2 pentuna. Yang ini 2 pentuna. Oke. Nah, namanya sama ya. Kalau ada nama yang sama kita pakai salah satu saja. Oke, berarti yang C tidak kita gunakan, kita coret. Oke. Lanjut ke isomer struktur. C. Nah, misalkan tadi yang ikatannya ada di nomor 1 kita ubah menjadi seperti ini. Nah, C yang paling akhir kita ubah menjadi cabang. Misalkan di sini. Nah, seperti itu ya. Kemudian masih bisa tidak cabangnya ini kita pindah ke sini? Misalkan Ibu pindah ya di sini D, Ibu pindah di sini. Boleh tidak? Nah, perhatikan teman-teman di sini. C-nya di sini kalau ditambah cabang menjadi berapa ikatannya? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tidak boleh. Maksimal atom C berikatan dengan 4 atom lain atau 4 atom C. Nah, jadi ini salah. Ada lagi, ketika sudah tidak bisa dipindah cabangnya, apakah cabangnya masih bisa ditambah? Oh, ternyata tidak. Oke, berarti jumlah isomer dari alkuna atau C5H8 adalah 3 isomer. Jumlah sama dengan 3 isomer. Oke, begitu ya. Jadi langkahnya. Kemudian kita lanjutkan ke sifat fisik. Oke. Untuk sifat fisik alkana, alkena, dan alkuna, Ibu akan menjelaskan yang krusial. Jadi nanti teman-teman yang lain dibaca secara mandiri, Ibu akan jelaskan yang perlu dijelaskan. Untuk yang pertama, semakin banyak atom karbon atau semakin panjang rantai suatu alkana, semakin tinggi titik didih dan titik leburnya. Oke, jadi di sini teman-teman perhatikan N-butana. N-butana rumus molekulnya apa? C4H10 N-butana ya. Kemudian N-pentana rumus molekulnya C5H12. Nah, teman-teman perhatikan di sini ada 4C, di sini ada 5C. Sehingga titik didihnya akan lebih tinggi yang C5H12 dibandingkan dengan C4H10. Nah, teman-teman juga bisa perhatikan fakta eksperimen di sini. Titik didih dari N-pentana lebih besar dari N-butana. Kemudian untuk yang nomor 2, untuk jumlah atom karbon yang sama. Nah, jadi kalau jumlah atom karbonnya sama, isomer dengan rantai karbon tidak bercabang mempunyai titik didih dan titik lebur yang lebih tinggi daripada isomer dengan rantai karbon bercabang. Nah, teman-teman perhatikan di sini ada N-pentana dengan isopentana. C-nya ada berapa? Ini C-nya ada 5, yang ini ada 5 juga. Oke. Kemudian bedanya ada di mana? Bedanya di sini ada cabang, di sini rantainya lurus. Nah, mengikuti aturan kedua, sehingga titik didih dari N-pentana lebih besar daripada isopentana, sesuai dengan fakta eksperimen. 36 derajat dan 28 derajat. Nah, begitu ya. Kemudian kita lanjut ke peraturan nomor 3. Semakin banyak cabang pada rantai karbonnya, semakin rendah titik didih dan titik leburnya. Nah, kita perhatikan pada senyawa isopentana dan neopentana. Oke. Di sini atom karbonnya sama-sama ada 5. Kemudian sama-sama bercabang. Tetapi
pada isopentana cabangnya hanya ada satu. Sedangkan pada neopentana cabangnya ada dua. Di sini dan di sini. Nah, keberadaan cabang ini akan menurunkan titik didih dan titik lebur. Sehingga titik didih dan titik lebur dari neopentana lebih kecil dibandingkan dengan isopentana. Begitu ya. Kemudian misalkan Ibu ada soal. Urutkan titik didih senyawa berikut dari yang paling tinggi ke yang paling rendah. Nah, jadi kita ambil prioritasnya tadi teman-teman. Prioritas yang pertama adalah menentukan banyaknya atom C. Kita cek untuk yang A, ada berapa atom C di situ? C sama dengan 5 ya. Untuk yang B, C sama dengan berapa? 5 juga, oke. Untuk yang C sama dengan 6, oke. Nah, dari 5, 5, 6 sehingga diperoleh yang paling tinggi adalah C, oke. Setelah C yang mana? Yang A dulu atau yang B dulu? Nah, kita perhatikan di sini. Yang satu rantainya lurus, yang satu rantainya bercabang. Untuk jumlah atom yang sama, rantai yang lurus akan memiliki titik didih yang lebih tinggi untuk jumlah atom yang sama. Nah, berarti urutannya setelah C, nomor C berarti nomor A, betul. Berarti A dulu di sini, baru B. Oke, bisa ya? Kita lanjut ke sifat fisik alkena dan alkuna. Untuk alkena dan alkuna prinsipnya sama, jadi semakin banyak atom C, maka titik didih dan titik leburnya semakin tinggi. Nah, kita perhatikan untuk alkena di sini, titik didihnya semakin tinggi, teman-teman. Nah, di sini semakin tinggi ya. Kemudian untuk yang alkuna, titik didihnya juga semakin tinggi, semakin besar C-nya atau semakin banyak. Nah, semakin tinggi. Oke, bisa ya. Kita lanjut ke sifat kimia. Sifat kimia untuk senyawa hidrokarbon. Sifat kimia ini berkaitan dengan reaksi. Jadi kalau kita membahas sifat kimia, maka kita membahas tentang reaksinya. Ada 5 reaksi. Yang pertama oksidasi atau pembakaran, kemudian substitusi atau penggantian, kemudian cracking atau perengkahan, adisi dan polimerisasi. Nah, dari kelima sifat kimia atau kelima reaksi ini bisa kita kelompokkan. Untuk alkana memiliki reaksi pembakaran, substitusi dan cracking atau perengkahan. Untuk yang alkena memiliki 3 reaksi, pembakaran, adisi dan polimerisasi. Untuk yang alkuna memiliki 2, pembakaran dan adisi. Oke, pada slide ini atau pada video ini Ibu tidak akan menjelaskan semua reaksi, tetapi Ibu akan menjelaskan reaksi yang sekiranya memang butuh penekanan atau butuh penjelasan. Nah, nanti teman-teman bisa menambah pengetahuan dengan membaca modul atau bisa cari dari referensi lain, begitu ya, tentunya yang relevan. Kita ambil yang pembakaran. Reaksi pembakaran ada pada setiap golongan. Nah, jadi alkana, alkena, dan alkuna masing-masing memiliki reaksi pembakaran. Pembakaran ini ada 2, teman-teman. Pembakaran sempurna dan tidak sempurna. Pembakaran sempurna selalu menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, di sini selalu menghasilkan 2 ini. Sedangkan pembakaran tak sempurna menghasilkan CO dan H2O. Misalkan, tuliskan reaksi pembakaran dari pentena. Nah, misalkan di sini Ibu tambahkan keterangan pembakaran sempurna. Oke, jadi nanti kalian tenang saja, untuk pembakarannya nanti sempurna atau tidak sempurna pasti sudah ada di soal. Begitu ya. Kita tuliskan dulu langkah pertama, pentena. Pentena rumus molekulnya apa? Penta, berarti 5 ya. C5H10 karena dia ena. Dibakar, reaksi pembakaran berarti ditambah dengan O2. Nah, berarti ditambah O2.
menjadi, karena yang diminta adalah pembakaran sempurna, pasti di sini hasilnya CO2 plus H2O. Nah, apakah sudah selesai? Belum, teman-teman wajib mensetarakan atom dari kanan dan kiri. Di sini C-nya ada 5, berarti di sini Ibu tambahkan 5. Kemudian hanya ada 10, Ibu kalikan di sini 5, 2 kali 5 10. Kemudian kita samakan O-nya. Di sebelah kanan O-nya ada 10 ditambah dengan 5, 15 ya. Berarti di sini O-nya adalah 15/2. Nah, begitu ya. Jadi teman-teman kalau menjawab sampai pada penyetaraan. Oke, kita lanjutkan ke reaksi substitusi. Apa itu reaksi substitusi? Reaksi substitusi adalah reaksi penggantian. Oke, jadi di sini misalkan Ibu punya metana. Metana direaksikan dengan Cl2 atau gas klorin. Nah, kalau Ibu tulis di sini Cl2 itu bisa kita pecah menjadi ClCl, di mana Cl yang pertama itu akan menggantikan H yang di sini, dan hanya di sini akan berikatan dengan Cl yang kedua. Nah, sehingga menjadi seperti ini teman-teman. Ada Cl dan ada HCl. HCl. Nah, begitu ya. Kemudian reaksi adisi. Oke. Reaksi adisi ini adalah reaksi yang dimiliki oleh alkena dan alkuna. Jadi hanya ikatan rangkap yang memiliki reaksi adisi. Misalkan di sini diadisi dengan gas hidrogen. Yang pertama, gas hidrogen. Nah, mudah saja teman-teman. Jadi CH2 ini kita tulis dulu, CH2 plus HH. Oke. Nah, ini pindah ke sini 1, yang ini pindah ke sini 1. Nah, menjadi apa? Menjadi CH3, dan kemudian ikatan rangkap 2-nya berubah menjadi rangkap 1. Di sini CH2 hanya ada 2 ditambah H dari H2 menjadi CH3. Nah, jadi jawabannya ini, CH3, CH3. Selanjutnya adalah adisi dengan gas klorin. Sama prinsipnya. Jadi CH2 plus ClCl. Nah, ini ke sini 1, ini ke sini 1. Sehingga menjadi CH2Cl, CH2Cl, CH2Cl. Gitu ya. Teman-teman boleh menuliskan seperti ini, boleh juga menuliskan seperti ini, sama saja. Kemudian kita lanjutkan ke adisi dengan HX. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Adisi dengan HX. Apa itu HX? HX adalah asam halida. Asam halida itu adalah asam yang memuat unsur halogen atau golongan 7A. Ada Cl, Br, I. Nah, jadi HX adalah HCl, HBr, dan HI. Untuk adisi dengan HX, maka kita menggunakan aturan Markovnikov. Apa itu aturan Markovnikov? Langsung saja kita perhatikan pada contoh. Misalkan di sini Ibu punya CH2, ikatan rangkap 2CH, dan kemudian CH3, diadisi dengan HCl. Nah, jadi teman-teman fokus pada gugus yang aktif. Gugus yang aktif itu yang mana, Bu? Gugus yang aktif adalah gugus yang memiliki ikatan rangkap. Nah, dalam konteks ini ya, di depan ini. Nah, kemudian H-nya ini kalau kita pecah menjadi seperti ini teman-teman, HCl. Oke. Nah, H-nya, atom H akan berpindah ke C yang memiliki lebih banyak H. Nah, kita fokus ke sini, ini ada CH2, yang ini ada CH. Hanya ada 2, hanya ada 1. Nah, di HCl ini hanya pindah ke yang CH2, yang kaya diperkaya. Jadi yang lebih banyak H akan ketambahan H. Kemudian Cl-nya akan berpindah ke C yang memiliki H paling sedikit atau lebih sedikit. Nah, jadi pindahnya ke CH di sini.
sehingga terbentuklah seperti ini teman-teman. Nah, ini H, ini Cl berikatan dengan H2, di sini berikatan dengan H1. Paham ya? Kemudian aturan yang kedua masih sama dari Markov-Nikov, tetapi kita pakai ketentuan yang kedua. Jadi misalkan di sini Ibu punya senyawa 2 pentena, ada ikatan dirangkap di nomor 2. Nah, direaksikan dengan HCl lagi. Oke, di sini kita fokus ke ikatan rangkap, teman-teman. Nah, kalau ada kasus seperti ini di mana C yang berikatan rangkap hanya sama-sama 1. Nah, ini juga sama-sama 1. Nah, kalau sama-sama 1, H pada HCl ini akan berikatan dengan C yang memiliki rantai pendek. Maksudnya bagaimana? Maksudnya seperti ini. C di sini mengikat CH3 di sini. Kemudian C yang di sini mengikat CH2 dan CH3. Nah, ada 2. Lebih banyak atau lebih panjang yang mana? Lebih panjang yang CH2 dan CH3. Sehingga hanya akan berikatan ke C yang di sini yang lebih pendek. Sedangkan Cl-nya akan berikatan ke C yang memiliki rantai panjang. Oke, sehingga diperolehlah seperti ini. Oke, begitu ya. Jadi cukup sampai di sini materi pada hari ini. Untuk senyawa hidrokarbon kita sudah selesai materinya sampai dengan sampai dengan reaksi kimia atau sifat kimia. Silahkan teman-teman pelajari, jika ada yang belum jelas nanti bisa kontak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya, selamat belajar dan Tuhan memberkati.